Hai teman-teman, perkenalkan aku Tania. Aku adalah ibu dari 2 orang anak dan saat ini aku sedang hamil di trimester ketiga. Dan aku mau berbagi tips dari kehamilan atau persiapan kehamilanku. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang sedang mempersiapkannya juga. Oke, ini adalah 5 tips persiapan kehamilan menurutku. Tips yang pertama adalah tentang mengubah lifestyle yang sehat. Ini underrated banget. Orang-orang banyak berpikir, udahlah lifestyle apa sih itu. Tapi ini berperan penting banget. Dan ini tidak berlaku hanya untuk si calon ibu ya, atau si istrinya aja, tapi juga untuk suaminya. Dan juga saat mengubah lifestyle ini nggak instan tiba-tiba, udah deh bulan depan mau hamil, yuk kita ubah lifestyle. Menurut aku nggak bisa kayak gitu sih, karena kita menciptakan persiapan tubuh yang baik gitu kan, untuk supaya dapat bibit-bibit yang unggul, bibit-bibit yang baik. Jadi tahu sih sebetulnya idealnya tuh berapa lama sebelum, tapi kalau dalam pengalaman aku 3 bulan sebelumnya tuh harus bisa menjaga lifestyle yang baik. Dan lifestyle yang baik itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah well balanced diet atau makan yang baik, kemudian yang kedua istirahat yang cukup, dan yang ketiga adalah olahraga. Olahraga. Oke, aku akan bahas satu persatu. Untuk makanan yang baik sebetulnya adalah yang well balanced dan healthy. Well balanced itu artinya semuanya tuh ada gitu, dalam arti ada karbohidratnya, protein, sayuran, buah-buahan gitu ya, dan gak again sama satu yang bener-bener kayak aku gak mau makan lemak sama sekali. Aku sih gak kayak gitu ya, tapi yang prinsipnya adalah harus balance gitu. Dan hal-hal yang tidak baik, yang jelas gak baik, seperti tepung-tepungan, goreng-gorengan, gula itu sebetulnya adalah hal yang jadi sumber masalah banyak hal dalam tubuh kita. Itu adalah hal-hal yang aku hindarin banget selama aku menjaga pola hidup yang sehat. Itu untuk suami istri ya. Coba well balanced diet selama 3 bulan dan hindarin hal-hal yang emang gak diperlukan sama tubuh, yang hanya memupuk penyakit. Oke, sekarang yang kedua adalah istirahat yang cukup. Ini underrated banget deh yang namanya istirahat yang cukup. Padahal kalau kita istirahat yang cukup, itu kita bisa mengembalikan fungsi atau fungsi dari organ kita tuh jadi benar-benar optimum gitu. Karena kita memberikan kesempatan ke tubuh untuk regenerasi sel pada saat kita tidur. Jadi untuk suami dan istri itu penting banget punya kualitas tidur yang baik ya. Jadi kayak aku sama suami tuh udah ngebiasain kalau jam 8, apalagi dengan anak-anak ya sekarang, kita masuk kamar, kemudian kita nyalain lampu tidur, dan kita biasanya lama-lama akhirnya tidur tuh jam 9 malam. Itu udah jadiin kebiasaan. Dan kalau pola tidurnya baik, kayak contohnya suamiku ya, dia alergian banget. Kalau tidurnya lagi baik, itu dia nggak muncul tuh alergi-alerginya. Itu salah satu hal yang membuktikan bahwa fungsi organ tubuhnya bisa regenerasi dengan baik. Itu tentang tidur. Dan yang ketiga adalah tentang olahraga. Olahraga yang dipikir nih nggak usah yang kayak rumit-rumit, harus nge-gym apa enggak. Kalau aku dan suami, prinsipnya yang penting stay aktif aja. Kalau aku ya selalu jalan pagi setiap harinya 30-60 menit, dan aku punya target steps harian gitu, 10.000 langkah. Mungkin ada yang ngerasa wah berat banget 10.000 langkah, tapi mulainya juga perlahan gitu. Aku juga waktu itu mulai dari 6.000 langkah, kemudian aku naikin lagi sampai 10.000 langkah. Juga dilakuinnya konstan seharian gitu ya. Jadi nggak cuman pagi hari ini udah nyicil nih 30 menit jalan, nanti sisanya di panjang hari ya. Pada saat kerja kayak aku udah WFH 2,5 tahun, aku tuh tetap punya waktu untuk kayak ngingetin. Aku pakai jam smart watch ini untuk khusus yang buat baca langkah, baca detak jantung kayak gitu-gitu. Itu untuk mastiin aku tuh memang stay aktif walaupun aku di rumah aja. Dan kalau kita jalan pagi juga kayak aku, itu membantu tubuh kita terpapar sama sinar matahari yang bisa mengaktifkan vitamin D dalam tubuh. Usah berpikir harus nge-gym atau gimana, yang penting stay aktif, jalan kaki, stretching, badan tuh nggak kaku gitu. Oke, itu adalah tips yang pertama. Sekarang kita akan move ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah minum vitamin pelengkap. Nah, minum vitamin pelengkap ini mungkin bisa teman-teman konsul juga ke dokter dulu ya sebelum penggunaan. Yang pasti sih aku dan suami minum seperti kalsium, vitamin C, vitamin D. Kalau yang perempuan terutama asam folat. Nah, asam folat ini udah aku minum dari sebulan sebelum aku mempersiapkan kehamilan. Udah banyak yang over the counter, kalau aku minumnya merek Volamil Genio. Dan ya,
Aku minum itu sih. Jadi memastikan bahwa kebutuhan vitamin dalam tubuhnya sudah terlengkapi. Konsul juga ya ke dokternya. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah ke dokter kandungan atau OB-GYN. Kenapa? Karena kadang kita suka merasa kayak gue baik-baik aja kok. Ya udahlah, langsung aja coba gitu. Tapi menurut aku, untuk berusaha atau mencoba sesuatu kalau kita tidak tahu medannya atau lingkungannya, itu kayak apa ya, jalannya tutup mata gitu, berusahanya tutup mata. Jadi kontrol ke dokter, ke OB-GYN, kemudian biasanya kalau perempuan nanti di USG dilihat nanti rahimnya seperti apa, sel telurnya baik atau enggak, ada berapa banyak, besar atau enggak, dan segala macamnya lah. Nanti dokter akan ngejelasin bahwa kalian tuh dalam kondisi siap atau enggak gitu. Jadi itu penting sekali ya, ke dokter kandungan. Kemudian tips yang keempat adalah track menstrual cycle kalian. Nah, aku kayaknya udah dari kuliah ya, aku pakai aplikasi namanya My Calendar. My Calendar ini aku nggak harus sih kalian pakai ini, karena waktu itu kayak yang penting aku punya catatan aja setiap bulannya tuh aku kapan menstruasinya gitu. Nah, ini sangat ngebantu ngelihat bahwa tubuh seorang wanita itu kesuburannya baik atau enggak, fit atau enggak. Dengan mens yang teratur itu udah menunjukkan bahwa kalian memiliki body fit yang baik lah, kurang lebih gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kalian udah tahu tentang diri kalian, nanti dokter juga pada saat mengobservasi kalian tuh juga akan tahu gitu, ada masalah di mana, apa menstrual cycle-nya kenapa panjang, pendek, berubah-ubah, nggak lancar atau segala macamnya. Itu akan membantu kalian mengidentifikasi kesiapan tubuh kalian. Ini adalah tips yang kelima, tapi ini perlu nggak perlu ya teman-teman. Jadi ini optional banget, karena ini adalah kehamilan ketiga dan aku curiosity terhadap persiapan kehamilan tuh sangat tinggi. Jadi aku tuh banyak browsing tentang bagaimana mempersiapkan kehamilan di YouTube, dan aku menemukan satu channel YouTube yaitu Fertility Homeopath. Dia adalah seseorang yang mengusahakan kehamilan secara natural dengan berbagai macam cara. Nah, dari situ aku menemukan teknik namanya BBT chart, Basal Body Temperature Chart. Artinya adalah mengukur suhu tubuh terendah pada saat beristirahat. Jadi kita itu bisa tahu suhu tubuh terendah kita dengan menggunakan termometer double digit ini. Ini aku beli di e-commerce. Double digit tuh artinya nih ya, keluarnya tuh 4 angka ya. Kok kebalik? Nih ke 4 angka gitu ya, kelihatan kan tadi. Jadi 37,03 tuh kelihatan angka paling belakangnya. Nah, dengan mengukur setiap hari dan misalnya kita sudah berusaha untuk hamil gitu ya, nanti akan ketahuan tiba-tiba hamil tuh, tiba-tiba suhu tubuhnya naik gitu. Naiknya beberapa derajat Celcius, kurang lebih seperti itu. Nah, yang diukur BBT chart itu nggak cuma tentang suhu tubuh, tapi juga ada beberapa hal. Teman-teman bisa browsing aja nanti di link yang aku kasih itu. Nah, ini aplikasi yang aku pakai namanya Fertility Friend, sangat gampang dipakainya, dan dengan menggunakan aplikasi ini dan menggunakan BBT chart, aku itu jauh lebih mengetahui kondisi tubuh aku ya. Kayak pada saat aku mau dapat atau halangan ya, itu suhu tubuhku tuh gimana, badanku tuh apa yang aku rasain, kayak headache, back pain, apa aja itu bisa aku catat di situ. Jadi teman-teman bisa ngeliat polanya. Kemudian juga kalau misalnya pada saat masa subur, apa yang terjadi dalam tubuh kamu, apa yang kamu rasain, kamu bisa tulis. Dan kalau kamu pakai ovulation test kit gitu ya, untuk tahu masa subur kalian juga bisa pointing, jadi ketahuan kapan masa subur kalian dalam 3 bulan terakhir deh pakai BBT chart ini. Terus juga bahkan ya teman-teman, aku tuh udah mengetahui aku hamil sebelum aku pakai pregnancy test. Kurang lebih seperti itu. Ini optional sekali lagi. Oh, Mas Katan, hai. Oke, tutup. Ya, terima kasih. Ya, jadi gitu. Pada saat di akhir aku kayak menjelang waktu mens aku, itu tuh aku udah tahu kayak ini kayaknya aku hamil. Karena suhu tubuhku tiba-tiba meningkat di BBT chart tersebut. Ya, teman-teman, ini seru-seruan aja, optional. Jadi silahkan dilakuin, semoga bermanfaat videonya. Dan untuk kamu yang lagi berusaha, semoga dapat rezekinya, pantang menyerah.
tungguin aku di next video ya, karena aku lagi excited banget buat sharing tentang persiapan pregnancy, kemudian pregnancy journey, dan mungkin nanti parenting juga sekalian. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, bye.